Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Medi Nawia, NPM 2417051038 dari kelas Ilmu Komputer A. Di sini saya akan membahas studi kasus yang pemburu. Dari video yang setelah saya tonton, saya telah merangkum latar belakang masalahnya. Seorang pemburu ditemani oleh seekor monyet yang dilambangkan dengan M, seekor singa yang dilambangkan dengan S, dan sekeranjang pisang yang dilambangkan dengan P, harus menyeberangi sungai. Mereka semua, termasuk si pemburu yang dilambangkan dengan B, berada di satu sisi sungai. Ada dua sisi, yaitu sisi A dan sisi B, yaitu sisi lain dari sungai. Masalah ini harus dimodelkan menggunakan FSA, di mana setiap state mewakili konfigurasi posisi item di sungai, dan setiap transisi mewakili tindakan penyeberangan rakit. Terdapat aturan yang telah dituliskan. Yang pertama, rakit hanya bisa ditumpangi oleh 2 dari 4 entitas yang ada. Yang kedua, pemburu wajib selalu ada di rakit saat menyeberang. Yang ketiga, batasan keamanan atau keadaan tidak aman terjadi saat monyet ditinggal sendirian tanpa pemburu bersama pisang bersama singa, karena singa akan memakan monyet. Keadaan kedua, jika pisang ditinggal sendiri tanpa pemburu di sisi yang sama bersama monyet, karena pisang akan dimakan monyet. Pemodelannya, yang pertama, kita harus mendefinisikan state-nya dulu, keadaannya dulu. Di sini saya sudah mendeskripsikan dengan 4 tapel, yaitu PB, PM, PS, dan PP, di mana P di awal ini, huruf P di awal ini mendefinisikan posisi dari sungainya, posisi awalnya. Ada 2 posisi, yaitu A dan B. A menggambarkan sisi awal dan B sisi seberang. Sedangkan di huruf akhir, BM, SP ini menggambarkan B-nya itu pemburu, M-nya monyet, S-nya singa, dan P-nya pisang. Nah, di sini ada juga initial state atau K0, di mana semua entitas berada di sisi awal, dan final state, posisi di mana semuanya pemburu, monyet, singa, dan pisang udah berada di sisi seberang atau sisi B. Nah, untuk inputannya atau transisinya sendiri itu ada menyeberang pemburu bersama monyet, menyeberang pemburu bersama singa, menyeberang pemburu bersama pisang, atau menyeberang pemburu saja. Nah, ketiga, kita harus identifikasi state yang aman dan tidak aman berdasarkan aturan tadi. Aturan keamanannya, jika pemburu dan monyet tidak berada pada sisi yang sama, maka singa harus berada pada pemburu, harus ikut dengan pemburu pada sisi yang berseberangan dengan monyet, karena nanti monyetnya akan dimakan singa. Aturan keamanan yang kedua, jika pemburu tidak berada di sisi yang sama bersama pisang, maka monyet harus berada di sisi yang ada bersama pemburu, yang berlawanan dengan pisang, karena nanti kalau monyet ditinggal bersama dengan pisang, pisangnya akan dimakan dengan monyet. Nah, sekarang kita rancang FSA-nya. Di sini ada 5 tapel dari DFA. Ada key, alpha, beta, K0, dan final state, di mana key-nya mencakup state yang aman dan dapat dicapai saja. Nah, di sini saya nanti akan menghasilkan bahasa L yang diterima atau yang mempresentasikan solusi dari masalah penyeberangan sungai ini. Di sini saya udah rangkumin. Langkah pertamanya itu kita angka 0, state saat ini untuk pemburu, monyet, singa, dan pisang itu ada A, atau di sisi yang awal semua. Nah, tindakannya itu start state-nya belum ada karena ini masih state awal atau initial state. Langkah yang ke-1 itu masih A. Nah, ini langkah pertama, pemburu membawa monyet ke sisi B, sehingga state berikutnya menjadi BBAA. Nah, keterangannya sisi A itu sisi awalnya akan ada singa dan pisang, sedangkan sisi B-nya akan ada pemburu dan monyet. Ini akan aman karena pemburu, pisang, dan monyet tidak terjadi karena pemburu tidak ada. Dan singa versus monyet tidak akan terjadi karena di sisi awal atau di sisi A monyet tidak ada. Kayak gitu. Angka keduanya, step-nya ini diambil dari sini, BBAA dipindahin ke state awalnya, BBAA. State awal di langkah kedua. Tindakannya, B kembali sendirian tanpa membawa siapa-siapa menuju sisi awal. State berikutnya akan menjadi ABAA. Hanya pemburu saja yang berubah state dari B ke A, ABAA. Keterangannya,
Sisi awal akan menjadi 3 lagi, yaitu pemburu, singa, dan pisang. Sedangkan sisi B-nya hanya ada 1, yaitu monyet. Ini aman karena tidak ada yang melanggar aturan tadi. Kemudian di langkah ketiga, state saat ininya menjadi dari sini, ABAA dipindah ke sini. Tindakannya atau inputannya, pemburu akan membawa singa. State berikutnya dari ABAA menjadi BBBA karena pemburu dan singa udah kembali ke B, udah kembali ke sisi B. Sisi A-nya tinggal pisang sendiri, sisi B-nya ada pemburu, monyet, dan singa. Aman karena ada pemburunya. Tidak ditinggal monyet dan singa berdua saja. Kemudian di langkah keempat, ini state awalnya dari sini, BBBA, itu tindakannya B kembali membawa monyet. Karena kalau misalkan B-nya kembali sendiri dan mengambil pisang, monyetnya kan ditinggal bersama singa. Itu nggak boleh menyalahi aturan. Jadi B kembali membawa monyet ke sisi yang sana, sisi yang A. Nanti state-nya dari BBBA menjadi AABA. Sisi A-nya ada 3, pemburu, monyet, dan pisang. Sisi B-nya ada singa aja. Jadi masih aman karena di sini ada bertiga, nggak ditinggalin monyet dan pisang berdua. Kemudian langkah kelimanya, di state awalnya itu ada AABA. Untuk inputannya, B membawa pisang, B membawa P ke sisi B, sehingga state-nya menjadi BABB. Nah, kondisinya itu di sisi A ada monyet sendirian dan di sisi B ada pemburu, singa, dan pisang, aman. Nah, untuk langkah ke-6, dari sini BABB, inputannya B kembali sendirian untuk mengambil monyet. Akan menjadi AABB. Sisi A-nya ada pemburu dan monyet, sisi B-nya ada singa dan pisang. Ini aman, gak menyalahi aturan. Kemudian untuk langkah ke-7, itu ada dari sini AABB, inputannya sendiri, B pemburunya membawa monyet yang tinggal sendirian di sisi awal tadi, sehingga inputannya menjadi BBBB atau outputnya ini. Nah, nanti di sisi A-nya tidak ada siapa-siapa, di sisi B-nya udah lengkap, ada pemburu, monyet, singa, dan pisang. Sehingga ini akan menjadi final state. Sehingga solusi bahasa yang diterima oleh bahasa L tadi adalah BM, B 0, BS, BM, BP, B0, BM. Nah, sekian video penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.